Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita masih dalam pembahasan ayat-ayat sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir kita ayat yang berapa? Sekarang ini Subhanallah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembahasan ayat-ayat sifat sampai kepada ayat yang disebutkan di dalam surat Yusabbihu lillah Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah bertasbih atau senantiasa bertasbih kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika disebutkan ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan di bumi, maka di sini mengisyaratkan kepada seluruh makhluk, bukan hanya yang berakal, tetapi seluruh benda yang ada di langit dan di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ma, apa saja, bukan siapa saja. Karena di dalam ayat yang lainnya disebutkan yusabbihu lillahi man fis samawati, siapa saja. Tapi ketika disebutkan di sini ma fis samawati, apa saja, artinya seluruh makhluk, seluruh yang ada di langit dan di bumi. Artinya bahkan termasuk benda-benda yang dikatakan benda mati. Ini bukan hanya makhluk hidup, tapi apapun. Ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku, milik Allah seluruh al-mulk, kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu, milik Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala kulli syai'in qadir,
Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sifat yang disebutkan ketika menyebutkan Allah telah bertasbih kepadanya seluruh yang di langit dan di bumi. Dan diakhiri wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sifat yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang mungkin bagi Allah untuk melakukannya. Allah Maha kuasa. Yang berikutnya, tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Qur'an. Disebut dengan Al-Furqan karena Al-Qur'an membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ini disebut dengan Al-Furqan. Ala abdihi, menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Disebutkan sifat tabarakalladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Di sini menetapkan sifat kemahatinggian Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nazzalal furqan ala abdi, menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah kepada hambanya. Demikian juga disebutkan sifat tabarak, maha barakah, artinya yang banyak kebaikannya, yang melimpah kebaikannya. Ini makna tabarak. Yang melimpah kebaikan Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan sifat yang pertama tabarak, yang kedua nazzalal furqan, yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Kemudian disebutkan setelahnya ayat yang berikutnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah artinya Allah yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu ini milik Allah Azza wa Jalla. Walam yattakhidh walada, dan Allah tidak memiliki anak. Lam yattakhidh walada, Allah tidak butuh kepada anak, tidak beranak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidaklah Allah memiliki syarik, sekutu dalam kerajaannya. Allah tidak butuh dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqa kulla syai'. Disebutkan sifat yang berikutnya, Allah menciptakan segala sesuatu. Seluruh makhluk itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah. Semua makhluk itu ciptaan Allah, termasuk berbagai peralatan, teknologi, semuanya adalah ciptaan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia dan yang memberi ilham kepada manusia dengan sifat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu yang mempunyai kreativitas dalam menciptakan. Dengan akal yang Allah ciptakan, manusia diberi ilham oleh Allah. Maka pada hakikatnya seluruh yang dibuat oleh makhluk itu sebenarnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menciptakan manusia dengan berbagai kemampuannya yang Allah berikan, Allah ciptakan, ilham yang Allah berikan kepada manusia. Maka sesungguhnya seluruh apa yang dibikin oleh manusia itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia tidak akan bisa menciptakan, membuat dari sesuatu yang tidak ada. Tetapi Allah menciptakan berbagai bahan-bahan yang ada di alam semesta ini dan memberikan ilham kepada manusia dengan akalnya,
maka mereka membuat. Subhanallah. Maka disebutkan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu, termasuk buatan manusia. Berbagai alat transportasi, kapal laut, pesawat. Ini semuanya sebenarnya adalah rangkaian dari ciptaan Allah. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ketika Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu, maka itu bukanlah sesuatu yang batil. Bahkan itulah sesungguhnya kebenaran yang hakiki. Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang menciptakan manusia itu dengan berbagai kemampuannya, dengan akalnya. Manusia diberi ilham oleh Allah untuk membuat berbagai peralatan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi disebutkan banyak sifat dalam ayat ini. Ayat yang berikutnya, mattakhadallahu min walad. Tidaklah Allah mengambil anak. Artinya Allah tidaklah mempunyai anak, tidak butuh kepada anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada sesembahan yang bersamanya. Tidak ada bersamanya sesembahan satu pun ilah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Idzan, jika demikian, artinya seandainya Allah itu punya tandingan, Allah itu mempunyai sekutu, tandingan, ada sesembahan selain Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Tentu masing-masing sesembahan itu akan membawa apa yang dia ciptakan. Artinya konsekuensinya sesembahan itu harus memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kemampuan untuk menciptakan. Kalau seandainya ada pencipta selain Allah, maka masing-masing akan menguasai apa yang dia ciptakan dan akan saling berbenturan antara satu dengan yang lain, akan bermusuhan, akan berebutan. Ini atau seandainya alam semesta ini diciptakan oleh dua zat yang keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam menciptakan, maka akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan kalau dua-duanya mempunyai kemampuan yang sama. Tentu akan saling berbenturan satu dengan yang lain. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan akan berusaha menguasai antara satu terhadap yang lain. Subhanallah amma yasifun. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Artinya sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Di alam ini ada dua pencipta yang memiliki kemampuan yang sama. Ini dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang memungkinkan hal ini. Artinya mustahil. Ada dua pencipta, ada dua penguasa, dua raja. Ini hal yang apa? Yang mustahil. Tidak masuk akal, tidak mungkin secara akal. Maka diajak oleh Allah manusia untuk berpikir. Kalau seandainya ada dua pencipta, demikianlah. Tentu akan masing-masing membawa ciptaannya, menguasai dan menggunakan yang dia ciptakan untuk menguasai yang lainnya. Subhanallah. Maka ini yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla agar manusia berpikir, manusia mempunyai akal. Ini apakah mungkin manusia ini diciptakan dua pencipta? Tidak mungkin. Ini dengan keteraturan yang ada, ini tidak mungkin, mustahil. Dan Allah memberi akal kepada manusia untuk berpikir bahwa ini semuanya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin ada dua pencipta dengan kemampuan yang sama saling berebutan. Ini atau satu makhluk diciptakan dua pencipta, ini juga tidak akan mungkin terjadi. Masya Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
mereka yang menyekutukan Allah dalam ibadah, sungguhnya mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Makanya kesyirikan yang dilakukan siapapun yang berbuat syirik, sesungguhnya mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Tidak menggunakan akal sehatnya. Masya Allah. Di sini dalam surat ini, dalam ayat ini disebutkan tentang bagaimana Allah mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Karena sesungguhnya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu. Ini akal yang sehat ini tidak akan bertentangan dengan wahyu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau sering menyebutkan afala taqilun. Tidakkah mereka mau berfikir? Afala yatafakkarun. Tidakkah mereka mau berfikir? Mau menggunakan akalnya. Dalam banyak ayat Allah menggunakan berbagai logika yang bisa dicerna, bisa ditangkap oleh manusia. Subhanallah. Demikianlah sesungguhnya kitab yang paling banyak menggunakan dan menarik akal manusia. Kalau seandainya manusia itu menggunakan akalnya, maka dia akan bisa memahami hakikat ini kehidupan dengan ayat-ayat yang Allah turunkan ini. Yang berikutnya, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah, yaitu alam gaib dan yang syahadah, yang nyata, yang kelihatan. Fata'ala amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan oleh kaum musyrikin, apa yang mereka sekutukan. Maka Allah maha tinggi, artinya jauh, amat sangat jauh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Artinya yang mereka sekutukan dengan Allah itu sangat rendah, terlalu rendah untuk disetarakan, disejajarkan dengan Allah. Yang mereka sembah selain Allah, mereka panjatkan doa, sesungguhnya mereka merendahkan Allah Azza wa Jalla. Merendahkan Allah, karena mereka tidak akan bisa mengangkat apa yang mereka sembah itu ke tingkat yang tinggi. Ini yang itu tidak mungkin. Maka ketika mereka menyembah, mengkultuskan apa yang mereka sembah, sesungguhnya menurunkan derajat Allah. Mereka menurunkan derajat Allah, karena kaum musyrikin sesungguhnya mengetahui Allah pencipta. Tapi kenapa mereka berdoa kepada selain Allah? Maka sungguhnya mereka merendahkan Allah Azza wa Jalla, meskipun mengakui Allah sebagai pencipta satu-satunya. Ini fata'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini disebutkan Allah maha mengetahui perkara gaib. Apapun yang gaib Allah maha tahu. Di sini mengingatkan kaum musyrikin agar mereka memikirkan apa yang mereka lakukan, ini mereka sekutukan. Fala tadribu lillahil amsal, kata Allah, janganlah kalian tadribu lillahil amsal, menyerupakan permisalan, membuat permisalan terhadap Allah. Artinya jangan kalian memisalkan, menyerupakan Allah dengan yang lain. Ini innallah, karena apa? Sungguhnya Allah ya'lam, Allah maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Ini sungguhnya kalian tidak mengetahui. Masya Allah. Di sini disebutkan larangan untuk memisalkan Allah dengan yang lain. Jangan membuat permisalan dengan Allah. Artinya memisalkan Allah, mengkiaskan Allah dengan apapun, satu pun makhluk, apapun makhluk yang sesempurna apapun makhluk, maka tidak bisa dimisalkan dengan Allah Azza wa Jalla. La tadribu lillahil amsal. Jangan membuat perumpamaan terhadap Allah. Nih, jangan membuat atau memisalkan Allah dengan yang lain. Yang berikutnya, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya Allah mengharamkan berbagai perbuatan keji.
ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak kelihatan ataupun yang tersembunyi. Wal isma, Allah juga mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghya, dan kezaliman, bi ghairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan Allah melarang kalian menyekutukan Allah ma lam yunazil bihi sultana, yang itu semuanya tidak ada hujahnya. Nah, ini dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, hujjah. Nah, ini sultan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini larangan yang sangat keras. Kaum yang mereka menggunakan akal ketika mereka membahas tentang Allah, maka mereka semuanya masuk dalam kategori ini, yaitu mengatakan terhadap Allah, tentang Allah, ma la ya'lamun. Ini yang tidak mereka ketahui. Mereka hanya meraba-raba. Ini ketika Allah menetapkan tangan, Allah menetapkan mata, menetapkan jari, turun, dan berbagai sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka menggunakan akal. Ini tidak mungkin Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluk dan sebagainya. Sehingga dengan akalnya mereka mengatakan tentang Allah yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak ketahui tentang Allah, tetapi mereka menggunakan akal hanya karena ketika akal mereka menyerupakan dengan Allah, Allah dengan makhluknya, mereka akhirnya menolak sifat-sifat yang Allah sebutkan. Karena sejak awal mereka ketika disebutkan di dalam Al-Quran tangan Allah, langsung akal mereka mengkhayalkan tangan itu dengan tangan apa? Makhluk. Ya, akhirnya mereka karena sejak awal mengkhayalkan tangan makhluk, akhirnya mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan. Kenapa? Yang ada dalam gambaran benak mereka tangannya apa? Makhluk. Ini yang salah besar. Ketika disebutkan sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah, kemudian yang langsung ada di kepala mereka itu adalah gambaran tentang makhluk. Berarti sejak awal mereka ini yang menolak sifat-sifat Allah menyerupakan dulu dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mereka menafikan tidak boleh Allah sama dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan tangan maka sama dengan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah di atas maka nanti sama dengan makhluk. Ini lampu di atas, iya kan? Matahari di atas. Akhirnya apa? Yang semua yang di atas makhluk. Karena apa? Sejak awal ketika menyebutkan Allah di atas, langsung yang dibayangkan, dikhayalkan di atasnya makhluk. Sifat di atas ini adalah makhluk. Ini ketika menyebutkan Allah di atas, yang digambarkan matahari kan di atas juga, langit di atas, lampu di atas, sehingga semua yang di atas dianggap ketika menyebut Allah itu di atas berarti menyamakan dengan makhluk-makhluk ini. Akhirnya apa? Menafikan, nggak boleh mengatakan Allah di atas. Ini cara berpikir yang sangat dangkal. Yang sangat dangkal. Ini karena apa? Membatasi kata di atas hanya untuk makhluk. Akhirnya terkungkung sendiri dengan batasannya. Akhirnya menafikan sifat Allah yang Allah menetapkan dalam Al-Quran. Demikian banyaknya ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas dengan berbagai kalimat dan kata, dengan seluruh akar katanya yang maknanya Allah di atas. Ini Masya Allah. Nah kemudian disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sini disebutkan
di dalam matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, salah satu nama Allah yang Maha Rahman, di atas arsy istawa. Allah itu istawa, berada di atas, di atasnya. Fi sab'ati mawadhi'a minal Qur'an, dan ini disebutkan oleh Allah dalam 7 ayat. Ini dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Nah, disebutkan ayat-ayat ini, ayat-ayat sifat dan ayat sebelumnya yang menyebutkan antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, mengatakan apa yang mereka tidak ketahui tentang Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perkara yang paling diharamkan. Perkara yang paling diharamkan mengatakan tentang Allah yang tidak diketahui. Nih, bahkan lebih parah daripada syirik. Di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Semakin lama semakin naik, sampai yang terakhir antusyriku billah, berbuat syirik kepada Allah. Setelah berbuat syirik masih ada ternyata di atasnya, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Sehingga derajat kesyirikan itu masih di bawah derajat mengatakan tentang Allah yang tidak diketahui. Hingga sampai seperti itu. Meskipun sebenarnya kesyirikan itu termasuk salah satu di antara mengatakan tentang Allah yang tidak diketahui. Karena sampai manusia itu menyekutukan Allah, berarti dia meyakini tentang Allah yang tidak mereka ketahui, yaitu bahwa makhluk itu bisa mengabulkan permohonan atau menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Apakah ada informasi bahwa berhala-berhala yang disembah itu perantara antara mereka dengan Allah? Tidaklah. Mereka itu mengetahuinya. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah perantara. Mereka itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Tidaklah yang memberitahu mereka itu perantara antara mereka dengan Allah, melainkan iblis, syaitan. Itu semuanya perantara antara mereka dengan Allah. Ini semuanya bisikan dari apa? Dari syaitan. Ini tidak pernah para nabi dan rasul menyampaikan, bahkan memperingatkan. Ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang 7 tempat di mana Allah berfirman dengan sifat istiwa. Ada 7 ayat, di antaranya disebutkan 7 ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Yunus ayat 3. Kemudian Ar-Ra'd ayat 2. Di bagian bawahnya ada footnote-nya ini. Kemudian dalam surat Thaha, dan ini yang disebutkan lafadznya di sini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini dalam surat Thaha ayat 5. Kemudian Al-Furqan ayat 59. Kemudian As-Sajdah ayat 4. Al-Hadid ayat yang keempat. Ini 7 ayat yang menyebutkan tentang Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini dalam Al-Quran. Semuanya tidak ada satupun yang mengatakan ini bahwa Allah sumastawa 'ala samawat. Semuanya mengatakan istawa 'ala arsy. Kalau seandainya istawa diartikan berkuasa, dalam seluruh ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya arsy. Kalau seandainya diartikan dengan berkuasa, maka berkuasa hanya pada apa? Arsy saja. Tidak ada lafadz yang menyebutkan alas samawati wal ard. Atau ala kulli syai'in. Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Seandainya maknanya berkuasa atas segala sesuatu, harusnya bukan ars saja. Ars adalah salah satu makhluk. Nah, ini harusnya apa? Ala kulli syai', summa stawa ala kulli syai'. Dan tidak akan dikatakan summa, karena summa ini terkait dengan waktu yang sudah ada sebelumnya baru summa, yang artinya kemudian. Kemudian ini kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Dan ini semuanya disebutkan setelah menciptakan langit dan bumi, summa stawa alal ars. Ya ini. Sehingga tidaklah bisa diartikan istawa di sini dengan berkuasa. Karena kalau seandainya diartikan berkuasa, berarti Allah itu baru berkuasa setelah menciptakan langit dan apa? Dan bumi. Sebelum berkuasa atas langit dan bumi, siapa yang berkuasa atas langit dan bumi atau atas arsy? Kalau seandainya orang itu mau memikirkan apa yang dia ucapkan, tidak sekedar lari dari tasbih kepada makhluk, tetapi memikirkan apa yang dia artikan, apa yang dia takwilkan istawa dengan arsy, renungkan dulu. Kalau orang mau berpikir, mau berenung, merenungkan akibat dari konsekuensi dari ucapannya, dia akan berpikir jauh untuk mengartikan istawa dengan makna apa? Istaula. Sangat jauh konsekuensi buruknya. Ini itu sangat jauh, sangat berat. Yaitu apa konsekuensinya? Allah hanya berkuasa atas arsy. Sehingga harus ditakwilkan lagi. Maksudnya kalau Allah berkuasa atas arsy berarti berkuasa juga atas yang lainnya. Tapi kenapa di dalam Al-Quran disebutkan summa? Ini akan kepentok dengan apa? Dengan kata-kata sebelumnya, yaitu summa, kemudian berkuasa. Bukankah Allah berkuasa sebelum itu? Selamanya. Kenapa Allah menyebutkan kata summa? Yang tidak mungkin bisa diartikan ini kecuali ada tahapan. Ini setelah menciptakan langit dan bumi, summa, baru kemudian summa. Kalau seandainya itu sudah berkuasa, tidak bisa disebut dengan summa, tetapi disebut wa. Ini wawu ini bisa digunakan dan berkuasa atas arsy. Allah menciptakan dan berkuasa atas arsy. Tapi ketika menggunakan kata summa, maka tidak mungkin diartikan dengan berkuasa. Ini subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang sempurna. Al-Qur'an lafaz-lafaznya sempurna. Ini. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Dan setelahnya disebutkan berbagai ayat yang menunjukkan sifat ini maha tingginya Allah Azza wa Jalla, yang hakiki, kemahatinggian Allah. Di antaranya, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Kata-kata mutawaffika di sini makna wafat sebagaimana sebelumnya di dalam ayat Allah itu makna mewafatkan itu maknanya menggenggam. Allah mewafatkan artinya menggenggam jiwa pada saat tidurnya dan pada saat ketika mati. Nah, ini yang disebutkan mutawaffika, menggenggamnya lalu mengangkatnya ke langit. Sehingga makna wafat di sini ada dua kemungkinan. Makna mutawaffika bukan mewafatkan atau mematikan, karena Allah juga yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah juga mewafatkan manusia ketika atau jiwa ketika sedang tidur. Ini diangkat ruhnya, digenggam ruhnya. Dan ini makna yang mungkin dipahami dari kata-kata mutawaffika, bukan mematikan, tetapi apa? Mengangkat, menggenggam ruhnya.
Ini. Dan yang diangkat bukan hanya ruhnya saja, tetapi Nabi Isa juga dia apa? Diangkat, digenggam oleh Allah dan diangkat. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, artinya ke langit. Dan ini maknanya yang pertama. Makna yang kedua ada didahulukan, yaitu mengangkatmu dan mutawaffika nanti di kemudian hari. Kalau maknanya wafat itu mati. Ini karena menggunakan kata wawu, wa rafi'uka, terkadang digunakan wawu bukan untuk urutan. Tapi mengangkat dulu baru mewafatkan. Ini bisa digunakan kata-kata wawu. Tetapi makna yang pertama ini lebih pas atau lebih banyak yang ditafsirkan. Makna mutawaffika, mewafatkan, artinya menggenggam Nabi Isa, diangkat dan kemudian diangkat ke langit. Nah ini. Dan kemudian dalam surat An-Nisa, barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya kepada Allah Subhanahu, mengangkatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya yas'adu, naik jelas ke atas. Kalimat-kalimat thayyibah itu naik kepadanya, kepada Allah. Wal amalus shalih, demikian juga amal soleh, yarfa'uhu, Allah angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menguatkan sifat hakiki, sifat maha tinggi yang hakiki. Ya Haman, kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, ibnili sarha, bangunkan untukku sarha. Sarha itu bangunan yang tinggi, tangga untuk naik. La'alli ablughul asbab, mungkin saya bisa mencapai asbab, mencapai tangga yang ada di langit, tali yang ada di langit. Sebab asbabas samawat, tangga atau tali yang ada di langit, sehingga bisa naik. Fa'attali, sehingga nanti saya akan naik, kata Fir'aun, ila ilahi Musa, naik kepada sesembahannya Musa. Wa inni la adhunnuhu kadziba, dan sesungguhnya aku mengira dia dusta. Dia mendustakan Nabi Musa. Apa yang didustakan? Karena Nabi Musa menyampaikan Allah di atas. Fir'aun mengejek. Ini Fir'aun mengejek dan merendahkan Musa dengan mengatakan kepada Haman, Haman, bangunkan saya bangunan yang tinggi, sarha. Bangunan yang tinggi ini disebut sarh, tinggi, bangunan menara. Mungkin saya akan nanti naik, pengen melihat sesembahannya Musa yang katanya ada di atas langit. Dan saya kira dia dusta. Siapa yang mendustakan bahwa Allah di langit? Fir'aun. Subhanallah. Dari mana Fir'aun mendustakan? Dari mana Fir'aun mendustakan Musa? Karena Musa yang mengabarkan Allah di atas. Ketika Musa mengatakan, menyampaikan kepada Fir'aun Allah yang ada di atas, yang menciptakan, itu sesembahan yang berhak disembah satu-satunya, Allah Maha Tinggi, maka Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Perkataan Nabi Musa yang mengabarkan bahwa Allah di atas, Fir'aun yang mendustakan. Apakah kita seorang muslim mau mengikuti Fir'aun? Iya, mau mengikuti Fir'aun yang mengatakan mendustakan Musa. Saya kira dia dusta, kata Fir'aun kepada Musa. Wa inni la adhunnuhu kadziba. Kalau kita sama dengan Fir'aun, subhanallah, yang mendustakan siapa? Musa. Sama saja ketika kita mendustakan Allah di atas, padahal jelas Al-Quran yang menyatakan Allah fis sama, Allah istawa alal arsh, tsumma istawa alal arsh, dan seterusnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik ke langit. Nah, ini Allah turunkan
turunkan Al-Quran, Al-Furqan, nazzal Al-Furqan, dan berbagai ayat yang jumlahnya ratusan yang menyebutkan dan menyatakan tentang kemahatinggian Allah. Subhanallah. Jadi orang yang mengingkari sifat maha tinggi, sifat Allah di atas, ini salafnya adalah Fir'aun. Salafnya adalah siapa? Fir'aun. Ini salafnya mereka. Salafnya orang-orang yang mengingkari Allah di atas. Ini waliyadzubillah. Ini waliyadzubillah. Kemudian disebutkan, aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Di langit fis sama. Kata-kata fis sama ini yang disalahpahami. Fis sama di langit dengan kata-kata fi berarti maknanya di dalam. Kalau di dalam berarti Allah lebih kecil dari langit. Sampai sini ya. Ini cara berpikir orang yang dangkal akalnya ketika memahami fi di sini adalah berada di dalam. Kalau langit kemudian di dalam langit berarti lebih kecil dari apa? Dari langit. Kata-kata fis sama sebagaimana fil ardi, fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi. Apakah berarti di dalam bumi? Ini orang yang baru belajar bahasa Arab memahami fi itu berarti apa? Di dalam. Makna fi ini itu bermakna ala. Dalam penggunaan dalam bahasa Arab banyak digunakan fi bermakna ala, yang artinya di atas. Sehingga fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi, makna fi di atas bumi. Fil ardi artinya alal ardi. Ini dalam bahasa Arab. Subhanallah. Ini yang disebut dalam istilah tadmin, yaitu di dalam kata fi itu mengandung makna ala. Itu yang disebut dengan istilah tadmin. Kandungan fi itu sebenarnya mengandung kata ala, atau makna fi adalah makna ala, yang artinya di atas. Yang dimaksudkan, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit? Ini fis sama artinya alas sama, atau fis sama fil ulu, bisa berarti fil ulu dalam ketinggian. An yakhsifa bikumul ard, Allah membenamkan kalian ke dalam bumi, fa idza hiya tamur. Ini, dan ternyata bumi itu tamur, memuntahkan. Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Allah ayyursila alaikum hasiba, yang mengirimkan kepada kalian hasiba, ini mengirimkan kepada kalian hujan batu. Waliyadzubillah. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian akan tahu bagaimana Allah memberikan peringatan ini. Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit, fis sama. Amintum man fis sama. Ketika dijawab pertanyaan Rasulullah kepada sang budak, anak kecil, budak wanita, aina Allah? Apa jawabannya? Fis sama, fi. Ini yang artinya di atas langit. Dan Rasulullah tidak mengingkari. Ini hadisnya sahih. Allah fis sama. Dan bahkan Rasulullah menjadikan jawaban itu jawaban yang benar, karena Rasulullah langsung menyuruh membebaskan Muawiyah bin Hakam, bebaskan, karena dia mukminah. Dia adalah seorang apa? Budak wanita yang mukminah, beriman kepada Allah. Mukminah, dia mukminah, bebaskan. Tidak apa-apa, syaratnya dibebaskan budak itu, bolehnya dibebaskan kalau dia adalah wanita yang, atau kalau dia itu mukmin. Dan ini sudah memenuhi persyaratan. Artinya sudah ditanya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini memverifikasi ini bahasa kita ini, bahwa dia ini mukmin atau bukan, dengan dua pertanyaan verifikasinya. Nah, ini di mana Allah? Fis sama.
lulus. Nah, ini. Yang kedua, man ana? Siapa saya? Engkau Rasulullah. Selesai. Berarti dia mukminah. Dengan dua pertanyaan. Dengan dua pertanyaan saja, berarti dia mukminah. Selesai. Ini. Jadi verifikasinya cuma dua saja. Orang itu mukmin atau bukan. Pertanyaan pertama, di mana Allah? Kalau jawabannya benar, lanjut yang kedua. Yang kedua pertanyaannya, man ana? Siapa aku? Siapa saya? Engkau utusan Allah. Benar, selesai. Bebaskan, dia mukminah. Singkat. Masya Allah. Pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW hanya dua saja, dan itu sudah menunjukkan keimanannya. Nah, Masya Allah. Saya pernah menyampaikan hadis ini dalam sebuah majelis. Di situ ada lulusan pondok pesantren yang diajarkan di dalamnya akidah tidak boleh menetapkan Allah di atas. Nah, ini menetapkan Allah di atas. Saya sampaikan hadis ini, pengingkarannya luar biasa. Dan itu entah berapa belas tahun yang lalu. Nah, ini. Subhanallah. Ini lulusan pesantren. Dan ketika disampaikan hadis ini hadisnya apa? Ini hadis Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak. Ini gak boleh disampaikan kepada awam. Ini orang awam. Ini budak wanita. Rasulullah bertanya kepada apa? Budak, anak-anak. Ini yang mana menunjukkan bahwa seorang anak kecil saja sudah mengetahui Allah di langit, di atas. Dan itu jawaban yang digunakan oleh Rasulullah, pertanyaan yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengetahui keimanan seseorang. Bagaimana kemudian dijadikan itu sebagai apa? Sesuatu yang sifat yang bertentangan dengan akidah yang benar. Justru ini akidah yang benar. Justru ini akidah yang benar. Subhanallah. Dan itulah yang terjadi. Nah, ini. Nah, akhirnya saya tidak boleh lagi ngisi di tempat itu. Subhanallah. Ini peristiwa yang luar biasa. Jadi baru kita mengetahui bahwa akidah ini ternyata ini akidah yang diperangi, dimusuhi oleh kaum muslimin. Akidah di mana Allah di atas arsy ini. Subhanallah. Ini yang menjadikan semakin saya sering membahas ayat ini tentang di mana Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, tsummastawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Ini yang tadi disebutkan ya. Ini hafalkan ayat ini. Nah, di sini disebutkan summa istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Yang artinya beristiwa di atas. Hanya saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di terjemahan Al-Quran, bersemayam di atas arsy. Disebutkan bersemayam. Penerjemahan dengan bersemayam ini dikhawatirkan konotasinya itu di dalam. Artinya bersemayam itu apa? Menyusup di dalamnya, ya. Atau tinggal di dalam. Bersemayam itu berada di dalamnya. Yang lebih kecil tentunya dari tempat bersemayamnya ini. Nah, inilah yang bisa menjadikan orang salah paham. Kalau diartikan Allah di atas arsy gitu saja mungkin lebih apa? Atau beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy.
Ini mungkin lebih aman daripada harus bersemayam. Tetapi demikianlah memang yang diterjemahkan, dan ini perlu dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Jadi apa? Istawa alal ars itu artinya berada di atas. Keberadaan Allah di atas ars, dan tidak terikat dengan ars. Nah, ini ketika berada di atas sesuatu bukan berarti kemudian apa? Butuh yang kepada yang di bawahnya. Seperti lampu di atas kita. Apakah lampu butuh kita? Tidak. Nah, ini tidak butuh kita. Langit di atas kita. Iya, langit di atas kita. Apakah langit butuh kita? Tidak. Langit tidak butuh kita. Ini subhanallah. Sehingga ketika dikatakan Allah di atas arsy, tidak berarti Allah butuh kepada apa? Arsy. Hanya menyebutkan keberadaannya saja. Dan tidak ada konsekuensi yang di atas butuh pada yang di bawah. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Iya kan? Bisa jadi sebaliknya. Nih, kabel di atas lampu. Mana yang lebih butuh? Lampunya butuh kabel atau kabel butuh lampu? Lampu butuh kabel, ini butuh di atasnya. Karena apa? Ini jelas lampu ini dia menggantung bisanya karena ada apa? Ada kabel ini. Ini kalau seandainya logika dibalik itu sangat mudah. Tapi demikianlah mereka ketika pikirannya itu sudah apa? Sudah terjebak dengan penyerupan kepada makhluk. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, nah, air ini di atas meja. Air atau botol ini butuh kepada meja. Akhirnya semua yang dikatakan di atas sesuatu sama dengan botol di atas meja ini. Ini yang harus dirubah. Jangan menjadikan konsekuensi mesti di atas itu berarti butuh kepada yang di bawahnya. Bisa jadi yang di bawahnya itu butuh kepada yang di atasnya, seperti tadi. Maka tidak ada konsekuensi yang di atas butuh kepada yang di bawah butuh kepada yang di atas. Ini bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Ini sangat sangat mungkin. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari dalam bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Nah, ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk ini maknanya Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ini yang disebutkan ma'akum ainama kuntum. Artinya Allah Maha mengetahui dimanapun kalian berada. Ini makna ma'akum ainama kuntum. Kebersamaan. Sehingga kebersamaan ini tidak mesti selalu identik dengan nempel zatnya. Ini seperti halnya ungkapan orang Arab, nahnu namshi wal qamaru ma'ana, nahnu nasir wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, rembulan bersama kami. Kebersamaan ini nempel atau bukan? Tidak nempel, tetapi rembulan itu saking besarnya rembulan. Nah, ini kita berjalan kemana saja, bulan seakan-akan apa? Ikut berjalan. Kita diam, bulannya diam. Padahal maksudnya karena saking besarnya bulan, itu senantiasa bersama kita. Nah, ini artinya cahayanya, dan senantiasa berjalan. Kita berjalan, bulan bersama kita. Ini makna kebersamaan, tidak mesti harus nempel. Nah, demikian juga Allah Azza wa Jalla. Allah bersama ainama kuntum, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Yang maknanya adalah ilmunya Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah
Dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Ini, Masya Allah. Nah ini kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengetahui yang ada di dalam langit, ada di langit, wa ma fil ardi, dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasah. Tidaklah ada 3 orang yang sedang berbisik-bisik illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Artinya Allah yang maha mengetahui. Allah yang keempat, maksudnya yang keempatnya dari 3 orang yang bisik-bisik, nggak ada orang lain tahu. Allah yang keempat, Allah yang maha tahu. Berapapun mereka, wala khamsah illa huwa sahdisuhum, 5 orang berbisik, melainkan Allah yang ke-6. Wala adna min dzalik, tidak lebih sedikit, yaitu berapa? 2 orang. Nah, ini berbisik, melainkan Allah yang ketiga. Wala aksar, ataupun lebih banyak, 6 orang, 7 orang, 10 orang berbisik, Allah yang ke-11. Demikian seterusnya. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka. Allah mengetahui mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah akan mengabarkan apa yang mereka lakukan dulu. Karena Allah Maha mengetahui. Mereka berbisik-bisik, mereka berencana, makar dan seterusnya. Allah akan mengabarkan. Allah akan mengabarkan apa yang mereka lakukan dahulu. Ya ini lengkap dengan waktunya. Ya ini Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Disebutkan ayat yang berikutnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati. Ini innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini sungguh innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Ini sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini Innallaha ma'al ladzina taqaw, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang muhsinun, yang berbuat baik. Ini kebersamaan Allah. Ada 2 kebersamaan. Kebersamaan yang artinya, yang maknanya adalah ilmu, kebersamaan ilmu. Ini kebersamaan yang sifatnya umum. Semua makhluk Allah bersama mereka. Ini kebersamaan yang sifatnya apa? Umum. Maksud kebersamaan umum itu mengandung makna ilmu. Artinya Allah bersama manusia, bersama 2 orang, bersama 3 orang. Artinya Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Kebersamaan Allah, kebersamaan apa? Ilmu. Ini kebersamaan umum. Yang kedua, kebersamaan khusus. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang berbuat baik. Kebersamaan ini mengandung makna bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi mengandung makna yang lain di samping ilmu. Karena ada kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum itu maknanya ilmu. Allah Maha mengetahui, Allah mencatat, Allah akan mempertanggungjawabkan. Nah, ini karena Allah bersama manusia dimanapun berada. Ini kebersamaan. Kebersamaan yang kedua adalah sudah mengandung makna selain ilmu, tetapi bukan hanya sekedar ilmu, tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Pertolongan Allah. Ini
perlindungan Allah. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Artinya apa? Allah melindungi. Bukan hanya mengetahui, tetapi Allah dengan ilmunya Allah melindungi orang yang bertakwa. Ini kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus. Semuanya mengandung ilmu, tetapi dalam kebersamaan yang khusus ini mengandung lebih dari sekedar ilmu, yaitu pertolongan, perlindungan kepada orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang artinya ini juga kebersamaan khusus, artinya menolong orang-orang yang sabar. Ini kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Artinya Allah menolong. Ini Allah menolong orang-orang yang sabar. Baik, ini yang bisa kita bahas insyaallah dalam kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat sifat yang demikian banyak menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW. Dan sebagaimana para salaf, dinukil dari banyak salaf, mereka mengatakan amirruha kama ja'at. Seluruh berita tentang Allah, amirruha kama ja'at, perlakukan sebagaimana datangnya. Bagaimana datangnya? Rasulullah orang Arab, para sahabat orang Arab, dan mereka para sahabat menyampaikan kepada tabi'in dalam bahasa Arab, dan tidak ada satupun penukilan mereka mempermasalahkan ayat-ayat sifat ini. 30 juz ini seluruhnya menyebutkan banyak diantaranya tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun dinukil dari mereka mereka mempertanyakan ayat-ayat sifat ini. Bagaimana ini? Dan kenapa kok disebutkan ayat ini demikian? Baru orang belakangan yang kemudian mereka apa? Mempermasalahkan. Ini istawa dengan istaula. Ini baru belakangan munculnya. Ini yang tidak pernah dinukil dari mereka para salaf, para sahabat. Ini makna-makna yang seperti ini menunjukkan ini perkara baru. Ini perkara baru. Maka hendaknya kita berhati-hati dari perkara baru ini dan kita berlindung dari kesesatan. Semoga kita diberikan oleh Allah petunjuk hidayah hingga akhir hayat kita dan dikabulkan oleh Allah di surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.